Shalom saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Jangan Batasi Kuasa Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita kali ini diambil dari Yohanes 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat ini diambil dari perikop di mana suatu peristiwa Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya memberi makan kepada 5.000 orang. Dan peristiwa ini bukan hanya dicatat dalam Yohanes, tapi dicatat juga dalam Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi yang menjadi unik dalam kitab Yohanes ini, secara spesifik Yohanes mencatat keberadaan seorang anak. Maka kita akan lihat peran dari seorang anak ini dalam mujizat yang Tuhan nyatakan. Ada 3 hal yang saya pelajari, saya dapat dari renungan kita kali ini. Pertama, kerelaan hati. Bukan suatu kebetulan Yohanes mencatat keberadaan seorang anak seperti disampaikan sebelumnya, bahwa dia memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Biasanya seorang anak, dia tidak ingin membagikan apa yang dimiliki apabila diminta orang lain, karena dia merasa egois, dia merasa mementingkan diri sendiri. Tapi dalam ayat ini disampaikan dia rela memberikan apa yang dimiliki, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan untuk dibagikan kepada orang banyak. Dari sini kita dapat belajar satu hal yang penting, yaitu tidak egois dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Dan juga kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Dengan kerelaan hati kita, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua yang saya dapati dari renungan firman ini, yaitu hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dalam ayat ini Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas melihat dari kacamata seorang manusia, kacamata dunia cenderung menganggap remeh orang lain. Mungkin kita juga atau saudara juga pernah merasakan orang lain ataupun bahkan orang tua menganggap diri kita rendah, atau mungkin teman sekerja kita atau bahkan teman sepelayanan kita menganggap kita rendah. Tapi di sini kita mungkin merasa tanpa kita sadari perkataan-perkataan itu menjadi dakwaan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, tanpa kita sadari masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan itu mendakwa kita. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Firman Tuhan juga katakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan di Mazmur dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, dan apa ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Lalu yang ketiga yang saya dapatkan dari ayat renungan ini, gunakan apa yang ada padamu, di mana Tuhan akan menyatakan keterbatasan kita untuk menyatakan ketidakterbatasan Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan ingin menyatakan mujizatnya dari suatu hal yang tidak mungkin. Mana mungkin 5 roti jelai dan 2 ikan dapat memberikan makan kepada 5.000 orang. Tapi di sini Tuhan ingin menyampaikan satu hal. Tuhan tidak dipusingkan dengan apa yang tidak kita miliki, tapi Tuhan bisa pakai suatu apa yang kita miliki, yang mungkin di mata kita terbatas, tapi di mata Tuhan tidak ada hal yang terbatas, karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Maka jangan pernah kita batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.